dalam kurun waktu tersebut, maka Amerika akan melarang TikTok untuk beroperasi di negara mereka. Nah, rancangan undang-undang tersebut juga sudah disahkan oleh Senat Amerika Serikat karena dimenangkan oleh 79 suara, sementara ada 18 senat yang menentang keputusan tersebut. Setelah disepakati oleh Senat melalui pemungutan suara atau voting, rancangan undang-undang tadi dikirim kepada Joe Biden selaku Presiden Amerika Serikat dan disetujui oleh Joe Biden. Dan orang Cina yang memang sudah lama menggunakan aplikasi Red-Note justru menerima orang-orang Amerika ini dengan tangan terbuka. Bahkan mereka bercanda dengan mengatakan kalau orang-orang Cina di aplikasi tersebut adalah mata-mata Cina yang kemudian direspon oleh orang Amerika dengan membuat konten yang tertulis, "Aku bertemu lagi dengan mata-mata Cinaku." Jadi akhirnya jadi bercandaan gitu, geng. Yo, geng! Tekan tombol subscribe, geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, hari ini kita kembali membahas tentang rumor ketika Amerika Serikat dikatakan akan memblokir TikTok. Nah, kemarin kita udah sempat ngebahas nih kontennya. Nah, di situ memang sudah ada rencana di saat pemerintah Amerika mencecar si CEO atau founder atau pemilik dari TikTok itu sendiri. Alasannya di saat itu, Amerika Serikat itu melarang TikTok karena mereka takut data-data milik warga negara mereka itu dicuri oleh mata-mata dari Cina. Ya masih ada sentimen politiknya lah. Nah, sejak rumor itu beredar, akhirnya saat ini Amerika atau pemerintah Amerika benar-benar sudah fix melarang TikTok digunakan di negara mereka. TikTok has stopped working in the United States. It's disappeared from Apple and Google app stores too, as part of a blackout ahead of a law implementing its shutdown. Akibat kejadian ini, banyak warga negara Amerika yang memang sudah bergantung dengan TikTok. Misalkan kayak mencari informasi, atau justru mungkin mereka jadi influencer di sana. Nah, akhirnya dengan dilarangnya TikTok di negara tersebut, sekarang mereka malah berbondong-bondong pindah sosial media ke sebuah platform lain yang bernama Red-Note. Dan yang menariknya adalah Red-Note ini sendiri bukanlah sebuah aplikasi yang dibuat oleh Amerika juga, atau aplikasi pengganti TikTok yang mungkin dibuat oleh Amerika. Nggak sama sekali. Tapi justru ini juga masih sama-sama aplikasi yang dibuat oleh Cina. Nah, ini aneh banget. Padahal dari sebelumnya ya, TikTok itu si pendirinya atau CEO-nya, dia sudah menjelaskan dia adalah orang Singapura alias Singaporean. Tapi di saat itu pemerintah Amerika getol banget nuduh dia itu adalah Cina, mata-mata Cina. Ya memang secara keturunan dia adalah keturunan Tionghoa, keturunan Chinese gitu. Tapi dia bukan warga negara Cina, melainkan warga negara Singapura. You said today, as you often say, that you live in Singapore. Of what nation are you a citizen? Singapore. Are you a citizen of any other nation? No, Senator. Have you ever applied for Chinese citizenship? Senator, I served my nation in Singapore. No, I did not. Do you have a Singaporean passport? Yes, and I served my military for two and a half years in Singapore. Do you have any other passports from any other nations? No, Senator. Your wife is an American citizen. Your children are American citizens. That's correct. Have you ever applied for American citizenship? No, not yet. Okay. Jadi separah itulah, kayak apa ya, sentimen politik sudah berakhir menjadi rasis gitu dari pemerintah Amerika sendiri. Dan kasus ini malah semakin kusut ya ketika rakyat Amerika sendiri memilih untuk pindah ke Red-Note yang jelas-jelas itu fix buatan Cina. Yang mana pada awalnya mereka takut nih data rakyat mereka dicuri melalui TikTok, tapi sekarang jelas-jelas rakyat mereka sendiri yang menginstal sebuah aplikasi buatan Cina langsung. Nah, untuk itu kita akan membahas nih, geng, mengenai fenomena tersebut dan bagaimana dampaknya nantinya ke orang-orang Amerika atas pelarangan TikTok ini. Nah, langsung aja kita bahas di sisi lain. Kita langsung ke dalam pembahasan utama, yaitu konflik antara TikTok dengan Amerika. Dan ini bukanlah hal yang baru, karena sudah dibahas beberapa waktu yang lalu.
Nah, jadi seperti yang udah pernah gue bahas sebelumnya, pemerintah Amerika Serikat sempat memanggil CEO dari TikTok yang bernama Shou Zi Chew yang memberikan kesaksiannya di dalam Kongres Amerika pada tahun lalu. Pemanggilan dia tersebut didasarkan karena senator Amerika Serikat menuding kalau TikTok ini dijadikan sebagai media untuk propagandanya Cina dan mata-matanya Cina agar bisa menyaingi Amerika, dan pemerintah menjadi khawatir karena sudah banyak warga Amerika Serikat yang menggunakan aplikasi tersebut, sehingga bisa meningkatkan kecenderungan orang Amerika untuk mempercayai propaganda dari Cina ini. Nah, itu adalah ketakutan dari pemerintah Amerika. Nah, pada saat itu di Kongres, Shou ini diberikan berbagai pertanyaan yang menyudutkan dia, di mana para senator Amerika itu nggak percaya kalau TikTok itu bukan punya Cina. Padahal Shou ini udah menjelaskan kalau perusahaan induk TikTok itu, yaitu ByteDance, tidak dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah Cina. But you used to work for ByteDance, didn't you? You were the CFO for ByteDance? That is correct, Senator. In April 2021, while you were the CFO, the Chinese Communist Party's China Internet Investment Fund purchased a 1% stake in ByteDance's main Chinese subsidiary, the ByteDance Technology Company. In return for that so-called 1% golden share, the party took one of 3 board seats at that subsidiary company. That's correct, isn't it? Terus juga, Shou ini sampai memberikan solusi kepada senator karena TikTok sedang mengupayakan sebuah proyek yang bernama Project Texas. Rencana pemisahan data dan data tersebut akan dikelola oleh divisi yang terpisah dari perusahaan, sehingga data orang Amerika tidak akan berada di database yang sama dengan pengguna lain atau database dari negara lain gitu ya. Yang mana nantinya database orang Amerika ini akan dikelola oleh negara Amerika sendiri gitu. Jadi kayak ibaratnya tuh perusahaan TikTok bakal bikin perusahaan cabang yang khusus untuk Amerika. Nah, namun di saat itu senator Amerika nggak menanggapi solusi dari Shou ini, yang mana itu nggak dianggap serius sama mereka. Nah, ini sempat gue bahas juga, geng, di video gue yang sekitar 11 bulan lalu lah. Nah, polemik mengenai TikTok ini ternyata nggak selesai sampai di situ aja, geng. Karena di tahun lalu ada sebuah rancangan undang-undang yang meminta agar perusahaan induk TikTok, yaitu ByteDance, itu menjual TikTok mereka ke perusahaan Amerika Serikat dengan jangka waktu selama 9 bulan. Jadi ibaratnya tuh Amerika pengen ngeklaim aja gitu. Udah, kalau emang masih mau TikTok ini berjalan di Amerika, sini kami bayarin aja, kita beli aja, kurang lebih kayak gitu. Dan mereka mengatakan kalau sampai ByteDance tidak menjual TikTok dalam kurun waktu tersebut, maka Amerika akan melarang TikTok untuk beroperasi di negara mereka. Nah, rancangan undang-undang tersebut juga sudah disahkan oleh Senat Amerika Serikat karena dimenangkan oleh 79 suara, sementara ada 18 senat yang menentang keputusan tersebut. Nah, jadi menanglah 79 suara tadi yang menyetujui kalau TikTok itu lebih baik dibeli aja sama Amerika. Setelah disepakati oleh Senat melalui pemungutan suara atau voting, rancangan undang-undang tadi dikirim kepada Joe Biden selaku Presiden Amerika Serikat dan disetujui oleh Joe Biden. Nah, itu artinya sekarang di Amerika Serikat sudah diterapkan undang-undang yang bisa mengancam diblokirnya TikTok dari negara tersebut. Yang mana ini berlaku mulai tanggal 19 Januari. Yaitu kemarin. Ini hari ini gue syuting di tanggal 20 Januari. Jadi geng, di saat itu Shou selaku CEO dari TikTok tidak terima dengan adanya undang-undang ini, sehingga dia menentang pelarangan TikTok di Amerika dengan mengatakan kalau dia akan memperjuangkan hak para pengguna TikTok di Amerika di pengadilan banding untuk keputusan tersebut. Dan dia bilang dia tidak akan pernah menjual TikTok sama sekali ke perusahaan manapun termasuk Amerika Serikat. Yang menurut dia, paksaan untuk menjual TikTok ini sama saja dengan melanggar hak kebebasan berbicara sebanyak 170 juta warga Amerika Serikat dan menghancurkan 7 juta bisnis serta menutup sebuah platform yang menyumbang sebanyak 24 miliar USD atau yang setara dengan 393,1 triliun rupiah terhadap perekonomian Amerika setiap tahunnya. Gila ya, penghasilan TikTokers di Amerika sampai 393,1 triliun. Harusnya ya Amerika bersyukur gitu ya. Dengan adanya TikTok, maka mereka mendapatkan lapangan pekerjaan yang baru untuk warganya. Ya meskipun seperti yang kita tahu ya, di TikTok sebenarnya banyak juga sih hal-hal yang menjengkelkan dan merugikan gitu. Ya contohnya di Indonesia, kalau kita berbicara tentang netizen TikTok itu kacau banget sih. Dari komen-komennya yang bisa dibilang ya hampir nggak beradab gitu. Terus juga banyak buzzernya. Ya pokoknya bermacam ragam lah drama di dalam TikTok ini. Dan memang sudah banyak orang yang berteriak-teriak untuk menghapus aplikasi yang satu ini. Tapi tidak bisa dipungkiri juga banyak orang yang beruntung dari TikTok, ya salah satunya para pedagang.
Nah namun geng ya, ini misalkan aja nih, Amerika ini berhasil memasang ByteDance untuk menjual TikTok. Nah upaya Amerika ini bisa aja mengalami kendala karena mereka memerlukan persetujuan dari para pejabat Cina. Yang mana dari informasi yang gue dapat dari media BBC, pemerintah Cina sendiri sudah berjanji akan menentang langkah Amerika untuk memaksa ByteDance menjual TikTok serta upaya untuk memblokir aplikasi tersebut. Jadi sekalipun Amerika bisa memujuk ByteDance, mereka bakal berhadapan head to head dengan pemerintah Cina langsung untuk kasus TikTok ini. Nah jadi nggak sembarangan dan nggak segampang itu. Terus geng, timbullah pertanyaan, gimana nantinya yang akan terjadi setelah peraturan ini disahkan oleh Amerika? Kabarnya sih ya, masih belum ada yang jelas geng mengenai bagaimana nasib TikTok di Amerika Serikat sampai sekarang. Juga bagaimana nasib dari banyaknya orang-orang Amerika yang menggunakan TikTok nantinya. Nah karena sebentar lagi presiden mereka Joe Biden juga akan digantikan oleh Donald Trump, maka keputusan untuk pelarangan TikTok ini bakal diserahkan kepada pemerintahan baru, yaitu pemerintahan Donald Trump sebagai presiden Amerika selanjutnya untuk memutuskan bagaimana nasib dari aplikasi tersebut nanti. Nah cuma geng, Donald Trump yang memang sudah terbiasa memiliki pandangan yang berbeda 180 derajat dari Joe Biden, melalui penasehat keamanan nasionalnya, dia bilang kalau dia akan menemukan cara untuk menyelamatkan TikTok sebelum pelarangan di Amerika mulai berlaku. Dan menurut keterangan dari anggota Kongres dari Partai Republik Florida yang bernama Mike Waltz, dia mengatakan Donald Trump bakal campur tangan kalau Mahkamah Agung menegakkan hukum yang melarang TikTok di Amerika Serikat, kecuali jika aplikasi tersebut dijual sebelum tanggal 19 Januari. Nah, jadi Donald Trump gak tahu ya apakah niat dia memang tulus pengen nyelamatin para TikTokers Amerika atau justru memang ada tujuan politik yang lain. And I think that's what you're going to see in the upcoming 24 hours. The president needs optionality and he wants it to evaluate deals that are in accordance with the law but also protect our national security. Terus diketahui juga geng, kalau Donald Trump juga sudah mengundang show untuk menghadiri pelantikan Donald Trump menjadi presiden dan meminta kepada Mahkamah Agung untuk menunda larangan tersebut sehingga dia bisa mencari solusi politik atas masalah Amerika dengan TikTok ini. Nah jadi Donald Trump ini emang jago banget pendekatannya. Ketika dia mau dilantik nanti si CEO TikToknya diundang sama dia. Nah, tapi masih belum jelas nih geng, apakah tindakan Donald Trump yang seperti itu bisa menghindari undang-undang yang sudah terlanjur disahkan oleh Kongres dan juga presiden sebelumnya yaitu Joe Biden, atau justru ya udah nggak ada harapan lagi. Nanti kita tunggu aja. Nah terus geng, tiba-tiba ada isu yang sangat menghebohkan, yang mana di sini ada sebuah tuduhan yang mengatakan kalau dilarangnya TikTok di Amerika itu atas usulan dari pemilik Meta alias pendiri Facebook, yaitu Mark Zuckerberg. Nah, kok jadi dikaitkan ke si Mark Zuckerberg nih? Apa urusannya? Apakah ini ada persaingannya dengan Facebook atau persaingannya dengan Meta? Nah, dikatakan nih, ada dugaan kalau Mark Zuckerberg itu merasa kalah saing memang dengan adanya TikTok. Dan Mark ini ingin berusaha untuk mengalahkan kepopularan TikTok di Amerika. Katanya sih gitu. Nah, tapi isu tersebut bisa jadi benar gitu. Karena kalau kita lihat ya, dari fitur Reels yang ada di Instagram milik Mark Zuckerberg, ini fitur tersebut diluncurkan setelah TikTok menjadi booming. Meskipun Reels ini digunakan oleh banyak orang, tapi tetap aja posisinya itu kayak meniru TikTok, tapi tetap kalah jauh dari TikTok. Dan Mark Zuckerberg juga dinilai sangat ambisius untuk bisa menguasai pasar sosial media dengan mengakuisisi WhatsApp serta Instagram. Dulunya kan dia cuma pemilik Facebook, tapi ketika dia lihat Instagram ramai penggunanya, dia beli, dia akuisisi. Terus dia lihat WhatsApp banyak penggunanya, dia beli lagi. Terus dia lihat Twitter yang sekarang jadi X, banyak penggunanya, dia bikin Thread. Nah jadi emang Mark Zuckerberg ini kalau kita lihat ya, terlihat nggak mau kalah saing. Terus geng, kalau TikTok ini resmi dilarang di Amerika, maka Mark Zuckerberg lah yang akan merasakan keuntungan tersebut memang. Yang mana orang-orang akan beralih dari TikTok dan menggunakan Reels Instagram. Masuk akal juga sih. Ya walaupun pada kenyataannya sekarang pada nginstal Red Note gitu, nyari solusi lain, bukannya malah pindah ke Reels. Kalau menurut sumber yang gue dapatkan dari 404 Media, dikatakan Meta mengeluarkan dana yang sangat besar untuk melobi pemerintah agar melarang TikTok dengan narasi keamanan dalam negeri pada tahun 2024. Jadi dikatakan tuh Mark Zuckerberg ngebayar pemerintah untuk mau membuat aturan yang melarang TikTok dan TikTok sama sekali tidak boleh digunakan. Nah kalau mau mundur lagi ke tahun 2022, Meta milik Mark Zuckerberg juga pernah membayar sebuah perusahaan yang bernama Targeted Victory
Yang mana di saat itu, Targeted Victory ini menyebarkan narasi yang mengatakan kalau TikTok berbahaya bagi anak-anak. Padahal nih ya, kalau kita pikir-pikir, Meta itu sendiri aja pernah kebobolan data yang membuat sebanyak 500 juta data dari para pengguna bocor sehingga membuat Facebook didenda sebanyak 4,3 triliun rupiah. Nah, tapi dugaan bahwa Mark Zuckerberg dan juga Meta adalah pihak yang mendorong undang-undang pelarangan TikTok ini ada gitu ya. Di saat itu, Mark Zuckerberg langsung membantah rumor tersebut dan mereka mengaku mereka nggak pernah melobi pemerintah atau ya melakukan hal sejahat itu katanya. Nah, tapi banyak orang yang nggak percaya dengan pernyataan dari Meta. Mereka lebih percaya kalau memang di belakang ini semua ada Meta dengan Mark Zuckerberg. Karena menurut orang-orang, memang sejauh ini Mark Zuckerberg sebagai pemilik Meta sering sekali melakukan ekspansi terhadap sosial media yang ada dan merasa nggak mau kalah dengan sosial media Cina. Tapi ya gak tahu ya, untuk bukti konkretnya kita belum bisa menemukan. Nah, menurut kalian gimana geng? Apa Mark Zuckerberg ini terlibat dengan pengesahan undang-undang pelarangan TikTok ini atau enggak menurut kalian? Atau justru memang ada urusan lain di belakangnya? Coba tinggalkan komentar di bawah. Nah, walaupun geng, dalam cerita ini tuh Joe Biden yang mengesahkan undang-undang tersebut, tapi ada informasi yang didapatkan dari 3 sumber internal dan sumber tersebut berbicara ke media NBC. Yang mana mereka mengatakan kalau Joe Biden saat ini sebenarnya sudah mempertimbangkan sebuah cara untuk bisa menyediakan aplikasi tersebut kalau larangannya sudah diberlakukan dan berniat akan menunda pelarangan itu. Nah, cuma ya karena udah terlanjur geng, perlu adanya upaya hukum juga untuk bisa membatalkan undang-undang yang sudah disahkan tersebut. Nah, terus gimana nih geng dengan nasib orang-orang Amerika yang banyak menggunakan aplikasi TikTok ini, termasuk para TikTokernya yang mungkin udah cari makan dari sana? Dikabarkan saat ini mereka sudah punya aplikasi pengganti TikTok yang namanya udah gue sebutkan dari awal, yaitu Red Note. Yang mana ini malah lebih jelas lagi daripada TikTok. Ini benar-benar aplikasi buatan Cina langsung. Kok bisa kayak gitu? Nah, kok bisa pemerintahnya takut data warganya diambil oleh otoritas Cina, tapi warganya sendiri malah kayak ngantar nyawa, malah nginstal aplikasi yang jelas-jelas buatan Cina, yaitu Red Note. Nah, sekarang kita akan masuk nih geng ke dalam pembahasan mengenai apa itu aplikasi Red Note dan kenapa bisa orang-orang Amerika jadi pindah ke aplikasi ini, jadi tertarik dengan aplikasi ini. Kita bahas. Jadi geng, saat ini TikTok menjadi salah satu aplikasi yang banyak digunakan oleh banyak orang di seluruh dunia karena berbagai kemudahannya dalam berbagi informasi yang bisa kita temukan. Mau yang kontroversial ada, yang viral ada, konspirasi ada, bahkan konten receh juga ada. Mau cepat terkenal di TikTok juga bisa. Makanya banyak banget orang yang menggunakan TikTok. Nggak terkecuali orang-orang Amerika sendiri, karena banyak juga di Amerika sana yang jadi konten kreator TikTok atau yang disebut dengan TikToker. Nah, setelah mengetahui adanya peraturan yang bisa mengancam pemblokiran TikTok, para konten kreator di Amerika pastinya merasa resah karena mereka nggak bisa lagi berkarya di TikTok. Ya walaupun mereka sendiri sebenarnya masih belum tahu apakah pemerintah mereka nantinya bakal benar-benar memblokir TikTok atau enggak. Mereka mulai mencari cara untuk bisa berkarya di platform lain. Nah, tapi tempat mereka pindah itu bukan Instagram atau YouTube. Karena mereka sendiri tahu bahwa pasar dan audiensnya gitu ya di YouTube dan Instagram itu jauh berbeda daripada di TikTok. Nah, saat ini mereka malah pindah ke sebuah aplikasi yang sedang ramai di-download, yaitu sebuah aplikasi yang bernama Red Note. Yang mana di dalam 2 hari aja udah ada 700.000 pengguna baru yang berasal dari Amerika Serikat sehingga membuat aplikasi yang satu ini, yang merupakan aplikasi gratis gitu ya, ini instan menjadi aplikasi yang paling banyak di-download di App Store Amerika Serikat sekarang. Red Note ini sendiri mungkin bisa dikatakan mirip dengan TikTok, tapi dia bukan bagian dari TikTok. Karena kalau di Cina sendiri, TikTok itu disebut dengan Douyin namanya. Nah, ibaratnya tuh kayak X yang dulunya namanya Twitter. Nah, walaupun beda nama, tapi platformnya itu masih satu. Nah, sama dengan TikTok, kalau di Cina namanya Douyin. Nah, tapi berbeda dengan Red Note. Red Note ini seperti platform yang mirip seperti TikTok, tapi dia bukan bagian dari TikTok. Ya mirip seperti platform Thread yang berasal dari Instagram dengan platform X yang dulunya Twitter. Jadi mirip gitu cara pemakaiannya dan cara pengaplikasiannya.
Red Note ini sendiri banyak persamaannya geng dengan TikTok karena memang pada dasarnya memiliki fitur yang sama. Nah, jadi di TikTok itu disebut dengan For Your Page atau FYP. Nah, kalau di Red Note itu sebutannya trending. Nah, di pilihan trending ini, para pengguna Red Note bisa menonton video yang direkomendasikan oleh algoritma tanpa batas seperti TikTok. Dan video yang ditampilkan di Red Note juga merupakan video vertikal dan berdurasi pendek seperti TikTok. Cuma pada awal peluncuran aplikasi ini, karena Red Note ini adalah aplikasi milik Cina, jadi aplikasi ini dulunya hanya menyediakan 2 pilihan bahasa, yaitu bahasa Mandarin tradisional dan Mandarin sederhana. Nah, tapi seiring masifnya dan bertambahnya pengguna dari luar Cina, akhirnya aplikasi tersebut juga menyediakan pilihan berbahasa Inggris. Dan memang Red Note ini sendiri adalah aplikasi pesaing dari TikTok yang populer di kalangan anak muda Tiongkok, Taiwan, dan negara-negara dengan populasi masyarakat Cina lainnya. 网络时代社群软体推陈出新，这几年抖音、小红书这些来自中国的 App 进入台湾，透过大量广告和网络 KOL 推荐，吸引年轻族群下载。 Berdasarkan informasi yang gue dapatkan dari media BBC, ada sebuah tulisan dari pengguna Amerika yang bernama Definitely Not Chippy di aplikasi Red Note yang mengatakan alasan pemerintah kami memberitahu kami bahwa mereka melarang TikTok adalah karena mereka ngotot bahwa aplikasi itu dimiliki oleh kalian, orang-orang Cina, pemerintah kalian, atau apapun lah. Nah, banyak dari kami yang lebih pintar dari itu, jadi kami memutuskan untuk membuat marah pemerintah dengan mengunduh aplikasi yang asli dari Cina yang sebenarnya, yaitu Red Note ini. Nah, kami menyebutnya trolling. Jadi singkatnya, kami di sini untuk menentang pemerintah dan belajar tentang Cina serta bergaul dengan kalian, masyarakat Cina. Nah, hal yang sama juga diucapkan oleh seorang pekerja kantin sekolah di daerah Utah yang bernama Sarah Fotheringham. Dia mengatakan perpindahan masyarakat Amerika Serikat, termasuk dia juga, ke Red Note ini menjadi cara untuk menghindari pemerintah. Dia mengatakan kalau dia hanyalah orang yang sederhana dan menjalani hidup dengan sederhana, sehingga dia nggak punya apapun yang bisa diambil oleh Cina. Bahkan kalau Cina ingin data dirinya, ya Sarah ini dengan mudahnya mengatakan kalau Cina bisa ambil itu semua. Jadi menurut dia data diri dia itu nggak penting. Nah, dari sini kita bisa melihat kalau saat ini orang-orang Amerika juga udah muak dengan pemerintah mereka sendiri dan sengaja untuk melanggar peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah mereka. Dan orang Cina yang memang sudah lama menggunakan aplikasi Red Note justru menerima orang-orang Amerika ini dengan tangan terbuka. Bahkan mereka bercanda dengan mengatakan kalau orang-orang Cina di aplikasi tersebut adalah mata-mata Cina yang kemudian direspon oleh orang Amerika dengan membuat konten yang tertulis, "Aku bertemu lagi dengan mata-mata Cinaku." Jadi akhirnya jadi bercandaan gitu, geng. Akhirnya nih geng, karena masuknya orang-orang Amerika sebagai pengguna baru di Red Note, mulailah terjalin sebuah interaksi yang lucu geng antara mereka. Mereka mulai saling bercanda satu sama lain, yaitu dari masyarakat Amerika ke masyarakat Cina atau sebaliknya. Yang mana di saat itu, hal ini nggak pernah dibayangkan sebelumnya, mengingat kedua negara tersebut terus bersitegang satu sama lain. Dan ya sering rasis lah gitu. Nah sekarang jadi malah saling ngejokes dan saling respect satu sama lain. Sementara pemerintahnya masih bergesekan. Bahkan dikatakan ada salah satu pengguna dari Cina di aplikasi tersebut yang mengatakan kalau mereka nggak perlu untuk pergi ke luar negeri hanya untuk berinteraksi dengan orang-orang asing. Karena di Red Note mereka juga bisa melakukan hal tersebut dan mendapatkan teman baru. Nah tapi menurut mereka fenomena ini sangat mengagetkan karena nggak ada seorang pun yang menyangka kalau orang Amerika dan orang Cina bisa bertemu seperti ini dan berkomunikasi secara terbuka di sebuah aplikasi. Dan ada beberapa topik yang populer di Red Note saat ini, yaitu makanan, acara streaming, terus pekerjaan. Banyak orang Cina yang penasaran dan berusaha bertanya kepada orang Amerika, apakah kehidupan mereka di Amerika itu mirip dengan apa yang ditunjukkan di series-series atau TV-TV atau mungkin di film-film gitu. Nah, salah satu yang dipertanyakan adalah benarkah kehidupan mereka mirip seperti di series yang terkenal yang berjudul Friends. Terus orang Cina di aplikasi tersebut menuntut agar orang Amerika memberikan pajak kepada mereka karena menggunakan aplikasi Red Note. Tapi ini hanya sebatas bercanda. Nah, pajaknya juga bukan yang dibayar menggunakan uang, tapi pakai foto kucing gitu. Nah, candaan tersebut juga direspon positif oleh orang Amerika. Jadi ya pertemanan mereka sehat banget geng. Terjalin komunikasi yang gak ada sentimen sama sekali. Dan gak ada orang Amerika yang rasis juga kepada orang Cina di platform tersebut. Nah bahkan sampai ada yang paling lucu banget nih, orang Cina yang minta tolong sama orang Amerika untuk mengerjakan PR bahasa Inggris mereka di Red Note dan dikerjain. Inilah ironinya ya geng, terjadi semacam apa ya, sebenarnya orang Cina ini cukup terbuka gitu. Orang-orang di sana ya
dikatakan hampir mirip seperti Korea Utara yang membatasi para warganya untuk berinteraksi dengan dunia luar. Makanya Cina ini memiliki platform media sosialnya sendiri, ya kan? Kayak Weibo, terus ada Douyin tadi, dan lain-lain. Nah, ketika ada satu aplikasi mereka yang ternyata di-download oleh orang Amerika, nah orang-orang Cina itu ngerasa sangat ya kaget gitu. Mereka beruntung banget. Kok bisa orang-orang di luar negeri mengakses sosial media mereka, sementara mereka itu nggak pernah diperbolehkan. Bahkan orang Cina aja nggak bisa menggunakan Google, yaitu ya search engine yang sekarang kita pakai di Indonesia gitu. Mereka nggak pakai Google, nggak ada istilah googling. Kalau nggak tahu cari di Google, nggak ada mereka. Ya walaupun orang-orang Cina yang saat ini juga sudah mulai bandel dengan mengakses sosial media luar negeri menggunakan VPN untuk menghindarkan pembatasan yang dibuat oleh pemerintah Cina, tapi tetap aja rasanya kan aneh banget. Mereka kayak asing sendiri gitu. Karena negara Cina yang sangat ketat dalam melarang para warganya, hal inilah yang membuat orang-orang Amerika menjadi penasaran. Apakah hal-hal yang sebenarnya wajar di Amerika itu juga bisa wajar di Cina? Contohnya misalkan kayak kaum LGBT. Nah ternyata orang Amerika baru menyadari di Cina itu pemerintah Cina sangat menentang adanya kaum LGBT, geng. Jadi orang Amerika disitulah mereka mulai tahu, oh ternyata di Cina jauh beda dengan Amerika. Dan karena aplikasi RedNote ini adalah milik Cina, yang pastinya mereka harus mengikuti regulasi dari pemerintah Cina, yang mana orang-orang Cina terus mengingatkan orang Amerika yang menjadi pengguna baru RedNote untuk tidak menyebutkan topik-topik sensitif di negara mereka seperti politik, agama, dan kaum LGBT termasuk juga narkoboy. Nah jadi malah baik masyarakat Cina ngingetin orang Amerika supaya nggak membahas hal itu karena nanti takutnya bisa di-ban gitu. Akibat melonjaknya pengguna Amerika di RedNote, menurut informasi dari BBC, perusahaan RedNote saat ini sedang merekrut moderator yang fasih berbahasa Inggris. Sementara itu, aplikasi yang menyediakan pelajaran bahasa asing yaitu Duolingo mengeluarkan sebuah grafik yang memperlihatkan adanya lonjakan sebesar 216% para pengguna yang tiba-tiba saja mengambil pelajaran bahasa Mandarin. Saking mereka senengnya. Dan seiring banyaknya orang Amerika yang menggunakan RedNote, semakin banyak juga mereka yang mau belajar bahasa Mandarin. Abis gak tuh? Mampus banget ya pemerintah Amerika yang tadinya nggak pengen warga mereka tuh jadi kecina-cinaan gitu ya, atau ya datanya dicuri oleh warga Cina. Akhirnya malah warga mereka sendiri yang tertarik dengan negara tersebut, negara Cina. Dan walaupun terjadinya interaksi unik tersebut, salah satu pengguna Amerika di RedNote yang bernama Marcus Robinson, itu yang berprofesi sebagai desainer di Virginia, yang memutuskan untuk juga ikut gabung ke RedNote untuk menyebarkan merek pakaiannya. Dia mengaku dia mengalami kendala dan merasa agak ragu menggunakan aplikasi RedNote pada awalnya. Karena kan kalau kita mau menggunakan sebuah aplikasi, biasanya pada awalnya itu kita diminta untuk menyetujui berbagai ketentuan. Yang misalkan ada syarat-syarat, terus memberikan data pribadi. Nah, masalahnya ketika itu persyaratan di RedNote dibuat menggunakan bahasa Mandarin, yang mana isi dari persyaratannya itu pasti nggak bisa dimengerti oleh orang Amerika. Cuman saat ini, karena sudah terlanjur mendaftarkan diri sebagai pengguna RedNote, Marcus ini mau memanfaatkan kesempatan tersebut untuk bisa memperkenalkan merek bajunya atau brandnya dia di RedNote. Nah, kebanyakan orang Amerika sendiri merasa sejauh ini perpindahan mereka ke RedNote dari TikTok itu membawa dampak positif karena mereka jadi lebih mengenal orang-orang di Cina secara langsung dan gak cuma dari media-media aja. Dan begitu juga sebaliknya, orang-orang Cina yang ada di sana juga menyambut orang Amerika ini dan menganggap RedNote sebagai media pertukaran budaya yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Nah, dan singkat cerita, melihat banyaknya orang-orang Amerika yang saat ini beralih ke RedNote, bukannya hal ini menyelesaikan masalah di Amerika, tapi justru ini membuat sebuah masalah baru. Karena pemerintah Amerika sekarang nggak hanya mengkhawatirkan TikTok, tapi lebih khawatir lagi dengan RedNote yang sudah jelas-jelas milik Cina. Padahal orang-orang Cina sendiri nggak menggunakan TikTok, tapi menggunakan Douyin. Padahal kalau mereka tetap menggunakan TikTok nih di Amerika, ya nggak ada hubungannya sama Cina. TikTok ya TikTok, Douyin ya Douyin gitu. Nah, tapi gara-gara sudah menggunakan RedNote, maka masyarakat Amerika sendiri sudah saling mengenal dengan masyarakat Cina. Makanya banyak yang mengatakan kalau kecurigaan pemerintah Amerika saat ini sama sekali nggak mendasar dan tidak memiliki bukti yang kuat kalau TikTok sudah mencuri data orang Amerika serta menyebarkan propaganda pro-Cina. Malah pemerintah Amerika sendiri sampai saat ini belum memberikan komentar nih mengenai banyaknya orang Amerika yang sudah menjadi pengguna RedNote. Apakah juga akan menerapkan larangan yang sama seperti TikTok atau enggak terhadap si RedNote ini. Dan begitu juga pemerintah Cina yang masih belum memberikan komentar. Namun dari media, pemerintah Cina memang memandang fenomena ini dengan senang dan merasa optimis dengan hal ini. Ya mungkin akan adanya kesepakatan yang nantinya akan menguntungkan Cina atau rencana pemerintah Cina lainnya yang sampai sekarang kita masih belum tahu apa yang bakal mereka lakukan.
Nah terus geng, ada kejadian menarik yang terjadi nih geng. Ini mungkin nih antara memang sudah berganti presiden atau memang karena Amerika mulai panik. Ya karena kan awalnya tuh takut sama TikTok, tapi justru malah terjerumus lebih dalam lagi gitu ya. Masyarakat mereka ngedownload sebuah aplikasi yang jelas-jelas milik Cina dan bisa langsung berinteraksi dengan masyarakat Cina. Nah tiba-tiba nih geng, peraturan pemerintah ini itu berubah secara mendadak tanpa peringatan. Jadi kejadiannya gini. Jadi geng, seharusnya TikTok itu udah mulai dilarang sekitar minggu kemarin, yaitu pada Sabtu malamnya. Dan di saat itu ya TikTok udah nggak bisa diakses lah sama orang Amerika. Yang mana ketika masyarakat Amerika mencoba membuka TikTok pada Sabtu malam, itu ada muncul sebuah notifikasi. Notifikasinya tuh kayak gini. Ini kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, yang artinya mengatakan kalau undang-undang yang melarang TikTok sudah diberlakukan di Amerika Serikat sehingga para pengguna TikTok di Amerika sudah tidak bisa lagi menggunakan TikTok untuk saat ini. Nah, itu pada Sabtu malam atau malam minggunya. Tapi anehnya, di hari Minggu paginya, tiba-tiba TikTok di Amerika bisa aktif lagi dan bisa diakses kembali. Dan gilanya adalah ternyata di situ ada tulisan, ya berterima kasih kepada masyarakat Amerika yang sudah bersabar gitu ya, atas diperbaikinya atau kembalinya TikTok katanya. Padahal cuma semalam gitu. Dan di saat itu diakui bahwa upaya tersebut dilakukan oleh Donald Trump. Buset, bisa banget Donald Trump. Dan ternyata ini bertepatan dengan dilantiknya atau sudah dijadikannya Trump sebagai presiden. Tapi ada yang aneh. Jadi, setiap orang di Amerika sekarang pasti bisa menggunakan TikTok asalkan mereka adalah pengguna lama. Jadi untuk para pengguna baru atau yang pengen daftarin akun baru itu udah nggak bisa. Jadi mereka udah nggak bisa ngedownload TikTok di App Store ataupun Play Store. Tapi untuk yang masih belum menghapus aplikasi tersebut, mereka masih bisa mengakses. Jadi anehnya kayak gitu. Nah terus geng, di dalam sebuah postingan Donald Trump yang ada di Truth Social, platform sosial media miliknya dia, Donald Trump ini bilang kalau dia akan segera mengeluarkan perintah eksekutif di hari Senin untuk bisa memperpanjang periode waktu sebelum larangan diberlakukan. Nah selama periode itu Donald Trump berharap akan terjadinya kesepakatan antara Amerika dengan TikTok agar pelarangan bisa dibatalkan. Mantap banget emang nih. Ini antara Donald Trump pengen nyari muka, nyari simpati warga negaranya, atau justru memang udah ketakutan gara-gara pada download Red Note nih. Antara dua doang nih. Gimana tuh? Menurut kalian yang mana yang benar? Nah, kesepakatannya itu dalam bentuk apa? Nah, sama seperti Joe Biden, Trump menginginkan agar TikTok bisa dibeli oleh perusahaan asal Amerika. Namun pembeliannya itu nggak 100%, karena Donald Trump bilang supaya bisa membeli TikTok itu hanya 50% atas TikTok, sehingga TikTok masih bisa memiliki bagiannya sendiri. Nah, tujuan Trump menawarkan sebanyak 50% ini kepada Amerika agar Amerika bisa merasa aman dan gak lagi was-was dengan ancaman kalau ada data-data mereka yang akan diberikan secara ilegal kepada pemerintah Cina. Nah, jadi Amerika tujuannya mau mengawasi secara mandiri terhadap aktivitas TikTok dengan memiliki setengah saham dari perusahaan tersebut. Nah, mungkin Donald Trump berpikir lebih baik memiliki setengahnya dibandingkan nggak sama sekali. Karena ByteDance nggak mungkin melepaskan TikTok. Sebab itu adalah salah satu aplikasi yang paling populer di ByteDance, sehingga itu adalah aset yang sangat-sangat berharga dari ByteDance. Masa ia mau dijual? Nah, tapi meskipun sudah menurunkan negosiasi terkait pembelian TikTok, menurut informasi yang gue dapatkan, sampai sekarang ByteDance masih bersikeras untuk tidak mau menjual TikTok kepada siapapun termasuk Amerika. Ya walaupun sempat ada isu yang bilang kalau katanya ByteDance lagi mempertimbangkan untuk menjual TikTok kepada Elon Musk. Tapi kayaknya itu nggak benar juga, karena ByteDance sendiri membantah isu tersebut dan mengatakan kalau berita itu nggak benar. Nah terus ada kabar juga kalau mantan Menteri Keuangan Donald Trump yang bernama Steven Mnuchin dan seorang miliarder yang bernama Frank McCourt itu termasuk ke dalam orang-orang yang sedang berminat untuk membeli TikTok. Dan katanya juga Mr. Beast bahkan pengen beli TikTok juga, tapi belum ada kesepakatan sampai sekarang. Ya walaupun saat ini TikTok sudah bisa diakses kembali di Amerika, tapi ada beberapa aplikasi dari ByteDance yang nggak bisa diakses di Amerika, seperti Lemonade, terus permainan Marvel Snap, dan bahkan kabarnya CapCut juga nggak bisa katanya. Tapi nggak tahu lah apakah sekarang udah bisa atau enggak. Oke geng, itu dia geng pembahasan kita mengenai pelarangan TikTok di Amerika Serikat. Menurut kalian setuju nggak TikTok dilarang? Apa sekalian dilarang di Indonesia? Coba deh, tinggalkan komentar di bawah.